Apakah masa lalu kita itu semuanya baik? Jangan pernah merasa diri baik. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa diri kamu suci, karena kita adalah orang yang penuh bergelimang dosa. Kullu semua. Kullu bani Adam, semua anak cucu cicit keturunan Adam, khata'un. Diambil dari kata khata', salah. Semua kita ini pernah buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah salah adalah orang-orang yang tawwabun. Tawwabun diambil dari kata taba yatubu tawwab, kembali ke pangkal jalan. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalanku ini mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalanku ini mustaqim kata Allah. Tapi ketika melewati jalan itu, kadang kita tak mustaqim. Jalan Allah itu mustaqim, tapi kita melewatinya tidak mustaqim. Kadang kita terpeleset, jatuh, melompat, berkubang, kotor, naik lagi, sucikan lagi. Seperti orang yang tinggal di tepi sungai, lalu kemudian dia mandi pagi. Habis dari pagi kotor, kena najis, kena noda, kena bersihkan lagi, tapi ternyata kotor lagi. Maka kata Nabi SAW, man ahsana fima baqiya, siapa yang sanggup berbuat ihsan di sisa-sisa usia ini. Berapa lagi sisanya Pak Ustaz? Kita tak tahu. Man ahsana, siapa yang sanggup berlaku ihsan fima baqiya, pada sisa-sisa usia ini, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lalu diampunkan Allah. Apa itu ihsan? Apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau menyaksikannya, seakan-akan engkau sampai pada tingkat musyahadah, mempersaksikannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau kau tak dapat melihatnya, dia melihat engkau. Inilah maqam ihsan. Tadi waktu salat semuanya menunduk menghadap tempat sujud. Allahu Akbar. Adakah di antara kita yang melihat Allah? Tidak. Lalu kenapa kita seperti ada burung yang bertengger di atas kepala, tak ada yang bergerak, mata semuanya tak ada yang menoleh, menengok kaligrafi, menengok AC, menengok jam. Kenapa? Kenapa tak ada yang memandang? Kenapa tak ada yang melihat? Ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan engkau melihat dia, andai tidak kau sanggup, maka dia melihat engkau. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya ni Pak Ustaz dulu bukan orang baik. Semua sudah saya minum sudah. Dari mulai vodka, Carlsberg, Max, Kampur, Tua, Utau, sabu-sabu, pil rohimol, pil anjing gila. Sudah semua makan dah semua Pak Ustaz. Tapi dari raut wajah tak ada nampak penyesalan. Hanya kebanggaan saja. Bangga sudah mengkonsumsi itu semua. Bukan itu taubat itu. Taubat adalah ketika orang menyesali masa lalu yang bergelimang dosa, sehingga setelah itu ahsana fima madha, yang madha yang lalu itu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan kembali lagi, tapi yang akan datang diperbaiki, menemukan titik balik. Sampai kapan Pak Ustaz? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, Allah menerima orang menemukan titik baliknya malam yugharghir, selama sebelum gharqarah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Taubat nasuha dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana, siapa yang berbuat baik, fima baqiya, pada sisa-sisa hidupnya, ghufira lahu, maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang lewat-lewat, yang lalu-lalu. Sekarang kebalikannya. Man asaa fima baqiya, sudahlah sisa umur tadi pendek, sedikit, tidak banyak, tidak panjang. Asaa fima baqiya, yang lewat-lewat lagi, terus dia lanjutkan. Asaa fima baqiya, sisa umur yang ada itu tetap juga dia buat asaa, buat dosa. Lalu apa yang terjadi?
ukhidha, maka Allah tetap menghukumnya. Yang mana? Ma madha, yang lalu, wa ma baqiya, dan yang akan datang. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apakah orang yang sudah bertaubat itu ditutupi yang lalu-lalu? Ditutup Allah. Tapi ketika dia tidak memperbaiki, tidak ihsan, maka ukhiza, dibukakan Allah lagi aib-aib, cacat-cacat di masa lalu. Lalu setelah itu yang akan datang tetap dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini cuma dua saja, madha, baqiyah. Yang paling baik madhanya ihsan, baqiyahnya ihsan. Itu the best itu. Yang tak baik baqiyah, madha tak baik, tapi baqiyahnya baik. Oke, pertengahan. Yang paling parah madha dosa, baqiyah dosa. Tak ada sisa kebaikan sama sekali. Na'udzubillah. Bapak Ibu, apakah Ustaz Abdul Somad itu tak ada dosa? Oh, bergelimang dosa. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bahwa kita merasa berdosa dengan satu perbuatan dosa lebih baik daripada merasa alim dengan satu perbuatan amal saleh. Satu perbuatan dosa pernah dia buat, tapi itu terus menghantui isi kepalanya, sehingga dia merasa orang paling tidak layak masuk ke dalam surga. Sampai-sampai diucapkannya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Tuhan, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tak kuat masuk neraka. Untuk masuk surga rasanya aku tak layak, melihatkan banyaknya dosa-dosaku di masa lalu. Mau yang mu'allaq ataupun mau yang Islam taubat. Kita ini cuma dua saja. Orang Islam yang punya masa lalu bertaubat, yang kedua orang kafir yang masuk Islam. Dua-dua itu ada di tempat kita. Mu'allaq center kita yang dibimbing oleh para ustaz kita, itu mereka adalah orang-orang yang dulu menyembah Yesus Kristus, Santa Maria, Siddhartha Gautama, pokok kayu, menyembah hantu setan. Tapi kemudian bersyahadat di hadapan kita, kita menyaksikannya semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Putih, bersih. Tinggal mengisi baqiyah ihsan, man ahsana. Isilah yang baik-baik. Adapun kita memang dari lahir sudah Islam, ayah muslim, ibu muslimah, lahir sebagai seorang muslim, tapi kita silap, kita khilaf, kita salah. Lalu kemudian menemukan titik balik usia 35, 40, 45, 50, taubat nasuha, beramal soleh. Masalah mengajak orang taubat, masalah ngajak orang sholat, tak perlu LCMA. Ini sekarang kita ketemu dengan dua kelompok manusia yang tidak mengerti Islam. Yang satu berpendapat yang ngajak orang sholat, yang ngajak taubat harus ustaz. Kamu sudah taubat, kamu bergelimang dosa, ngapain kamu ceramahi saya? Emang kamu ustaz? Emang kamu LCMA? Urus saja diri kamu sendiri. Ini privasi saya. Mau saya masuk surga, mau saya masuk neraka, itu urusan saya. Ini orang tidak paham ajaran Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah lama tahu itu surga neraka. Dia sudah lama tahu ajaran Islam, tapi yang menyentuh hatinya belum ada. Dia nonton TV, hatinya tak tersentuh. Dia tiap hari dapat info dari internet, bahkan video tentang neraka pun sudah ada. Video neraka, orang menjerit-jerit, tertusuk-tusuk. Inilah kira-kira gambar. Dia tak tersentuh. Yang menyentuh hati dia ucapan saudaranya. Kapan tobat? Hanya singkat saja, kapan tobat? Tapi dua kata itu, kapan tobat, terus menghantui pikirannya. Dia sedang makan, kapan tobat? Dia pas mau tidur, kapan tobat? Wajah saudaranya itu terbayang terus, kapan tobat? Kapan tobat? Itulah yang dikatakan Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena lidahmu. Satu orang saja jamaahmu. Kau tak pernah ceramah di TV, tak pernah masuk YouTube, tak pernah ceramah depan orang banyak. Satu orang saja yang kau ceramahi. Khairun min humurin ni'am.
Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada langit, bumi, dunia beserta isinya. Bertamu ke rumah orang, sampai masanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya mohon izin dulu ya. Mau kemana? Ngobrol kita belum selesai. Azan ke masjid. Singkat kalimatnya, saya izin dulu, azan, mau ke masjid. 5 kata. Awalnya mungkin dia marah, alah sombong kamu, baru ke masjid 2 hari. Pergi sana. Tapi besok menjadi sentuhan dalam hatinya. Saya kapan ke masjid? Dia sudah menemukan titik baliknya. Dia sudah bertobat kepada Allah. Saya kenapa belum juga lagi? Kapan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La tayasu. Jangan pernah putus asa min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.